Oke, kalau orang-orang di Jepang kira-kira gimana ya? Oke, gue udah di Jepang nih. Sejauh ini sih gue ke Jepang masih fine ya. Jadi pas gue datang apa segala macam itu kayak petugasnya itu mereka mau ngebantuin walaupun dengan bahasa Inggris yang sepatah-patah. Terus mereka cukup sabar sih buat nunggu kita untuk misalnya ngebuka Google Translate, ngetikin something, terus nunjukin ke mereka, itu mereka cukup sabar. Dan sejauh ini gue melihat sih mereka mayoritas ya 90% lah cukup oke sih, cukup nerima kita sebagai turis, dan mereka cukup ngebantu, nggak sombong, maksudnya nggak jutek gitu lah ya, nggak lah ya. Dan so far sih kata gue orang Jepang lumayan oke sih ya, walaupun 90% mereka kayaknya susah banget. Inggris gue jarang banget, ini udah hari keempat dan gue belum ketemu satu orang pun yang kayaknya fasih gitu bahasa Inggrisnya. Kebanyakan orang di sini mereka pasti jalan-jalannya nggunain subway atau metro. Taksi ada dan nggak gitu-gitu mahal juga sih sebenarnya. Oke, gue pindah tempat dulu soalnya itu ramai banget tadi. Ini gue sekarang lagi naik subway-nya, lagi naik kereta cepatnya. Kemana-mana mereka di sini ngegunain metro ya, metro, subway atau misalnya kayak train apapun itu. Terus perlu nggak sih ngegunain JR Pass? Nah, gue kan udah beli tuh JR Pass terakhir tuh sebelum penutupan dan harga naik. Dan gue nyoba yang Green Card. Jadi kalau yang Green Card itu untuk jarak jauh lu bisa reserve tempat. Karena kalau misalnya enggak, jadi mereka tuh kayak punya kayak iPad-nya gitu ya, dan mereka tuh udah tahu gitu kayak misalnya, oh kalau lu punya Green Card lu ada di sini, oh ya benar gitu, mereka ada di sana gitu. Dan itu tuh kayaknya memang lebih nyaman kalau lu pesen. Cuman perlu nggak sih beli JR? Karena gue sih ngerasanya nggak terlalu kepake juga di sini karena banyak line yang nggak disupport sama JR gitu, dan lu tetap harus beli sendiri gitu di luar dari itu gitu. Nah kalau di sini mereka kayaknya pakainya itu Pasmo atau Suica Card, dan itu tuh kayak e-money Indonesia mungkin ya. Jadi kalau lu pakai itu lu bisa tap itu di mana aja gitu, baik itu di subway, di bus, ataupun lu misalnya di vending machine gitu. Jadi kalau mau yang ke Jepang nih boleh mikirin lagi sih, perlu nggak ya pakai JR gitu. Terus kalau misalnya lu katanya yang kalau pakai JR tuh penting buat ke Kyoto atau Osaka, enggak juga, karena kalau lu mau pakai JR bisa, tapi pakai yang disupport sama kereta mereka itu yang agak jauh jaraknya, nggak yang 2,5 jam. Kalau yang 2,5 jam tuh yang kayaknya yang apa? Yang kereta cepat banget itu loh, gue lupa namanya. Nah itu tuh cuma 2,5 jam, tapi itu nggak di cover sama si JR Pass itu. Jadi sebenarnya kalau lo beli itu, tapi lo misalnya mau ke Kyoto sama Osaka, lo tetap harus bayar lagi kalau lo mau naik yang Nozomi itu. Jadi menurut gue sih nggak terlalu worth it sih beli JR Pass. Mendingan lo beli sendiri aja kartu di sini, terus lo top up gitu, kayak Suica Card atau Pasmo kayak gitu, itu lebih worth it kayaknya.